Tapi Prof, gimana pendapatnya tentang bandwagon zaman sekarang yang makin bervariasi sampai kadang breaking the fourth wall dan merusak lore VTuber itu sendiri? Kalau bahas dinamika sosial itu harus terjadi. Breaking the fourth wall adalah saya juga. Jadi per April dulu, kuartal 2 2020 terjadi yang namanya breaking the fourth wall oleh saya sendiri pelakunya. Seorang VTuber yang mana mukanya sudah cukup mudah dikenali orang, Nakano Hitonya, dan dia bisa mengomentari VTuber yang lain yang mereka fokus lore, sedangkan saya lore-nya sebagai pengamat wibu, yang mana berarti saya bisa mengamati para VTuber lainnya. Saya sudah melakukan konsep breaking the fourth wall, dan sekarang makin, dan itu memang dinamika sosial seperti itu, dan harus disadari bahwa emang begitulah caranya. Bahkan kemarin Rupert, ya itu yang podcast yang tadi saya sebarkan di Twitter, yang rilis kemarin di Senin. Kalian bisa baca, bisa tonton itu, bahwasanya Rupert bertanya apakah VTuber itu bisa dijadikan sebagai YouTuber biasa saja. Jadi YouTuber biasa aja gitu. Jadi bahkan dia itu tidak quitting the fast. Jadi biar nggak mudah ke doxing. Maksudnya kalau Anda ke doxing tahu secara RL, Anda tuh tidak ketakutan dan Anda fokus konten. Sampai sebegitunya. Ya jadi breaking the fourth wall aja, emang Anda just only aktor. Jadi YouTuber itu emang ya VTuber itu emang hanya YouTuber yang aktor di belakangnya. Apakah bisa seperti itu? Tapi karena memang budaya VTubing itu di Jepang yang memang diperluas oleh para hololive, para nijisanji, dan yang agensi-agensi yang punya modal yang lebih besar memperluas pandangan dan influensinya, keterpengaruhannya. Makanya budaya itu diambil dan diilhami oleh kita para VTuber, terutama indie, mengikuti mereka yang disesuaikan dengan keindependensian kita, tapi tetap mengikuti mereka. Itu kan terinfluence. Makanya sedangkan VTuber yang agensi, mereka memang ada term yang mana memang secara privasi berbeda dengan yang indie. Jadi seolah-olah emang harus mengikuti mereka. Tapi kan memang sejatinya bisa divariasikan. Nah sekarang akan menjadi variasi. Bahkan saya pernah bilang, bahkan kemarin di Menakar VTuber ID 2021 akan ada VTuber yang memejengkan kedua-duanya antara virtual karakternya, avatarnya, di sampingnya ada 3D-nya. Misalkan saya nih sekarang VTuber nih yang pakai cara ini, di sampingnya ada muka saya sendiri. Langsung nggak 3D pas bareng. Dan itu sudah terjadi di Jepang, sebetulnya sudah terjadi. Di Jepang tahun lalu sudah terjadi, tapi di Indonesia bakal seperti itu. Dan itu akan ada gelombang-gelombang sendiri, tapi ya itu sudah terlihat karena memang dinamika sosialnya emang seperti itu, akan selalu berkembang terus. Banyak di Twitch Bro, apalagi itu makanya sudah mulai ada. Jadi konservatismenya mulai sulit mempertahankan VTubing yang harus 2D fokus gitu, gak bisa. Sudah menjadi virtualized YouTuber. Memang VTuber just only merealisasikan OC jadinya. Face reveal itu awal mula, tapi kedepannya itu makin gitu. Nah Kodemiko misalkan contohnya, bahkan yang bisa misalkan kayak semacam apa namanya tuh, Norio Sensei gitu kan, Inoyama Tamaki kan, dua-duanya juga diperlihatkan langsung. Barangkali kedepannya bakal seperti itu. Memang VTubing itu merealisasikan OC, makanya VTuber adalah advanced roleplay. Ya, VTubing itu advanced roleplay. Makanya kalau kalian masih benar-benar takut dengan privasi, doxing itu akan selalu jadi musuh utama VTuber sampai kapanpun. Sampai kapanpun Anda, jika Anda benar-benar tidak menyantaikan itu, wah Anda itu musuh utama yang terjadi. Tapi kalau doxing sudah mulai ke kriminal, beda lagi. Itu bisa dijadikan pidana. Ada undang-undangnya di Indonesia, udah ada undang-undang ITE-nya juga. Nanti kedepannya ada RUU perlindungan data pribadi, sudah ada. Sedang dirancang juga untuk RUU-nya, tapi secara sekarang udah ada perlakuan doxing juga, itu sudah ada. Secara undang-undang ITE itu bisa dijerat meskipun memang masih perdata.
bahkan di KUHP dan sebagainya. Makanya kemarin, nah makanya itu bisa diperdalam oleh youtuber lau postingnya si Mola. Dia udah bikin doxing di VTubing, udah ada. Jadi VTubing just only profesionalitas gitu. Jadi biar, makanya saya misalkan ya sejujurnya, kalau kalian orang sini dekat sama saya, kalau emang udah tahu saya, udah diam cukup tahu. Tapi nggak usah disebarin juga. Nah kalau udah disebarin, mohon maaf, Anda head to head sama saya secara RL. Karena Anda sudah mengusik saya. Tapi kalau Anda udah tahu saya seperti apa, ya udah. Tapi kalau mau ketemuan, ada gathering dan sebagainya, ayo gas. Jadinya saya nggak terlalu ketakutan. Tapi kalau udah bener-bener meneror sampai death threat, itu udah beda lagi ancamannya. Nah, tapi sebagian masih banyak VTuber yang memang melihat bahwasanya memang VTubing itu memang benar-benar melakukan konten tanpa melihat mukanya. Nah, apalagi sekarang juga banyak konten fake doxing, jadi kira-kira ini padahal mah bukan, ya, emang menaikkan channel aja. Pelaku doxing mah paling cuman sanksi verbal doang. Nah, karena memang tidak ada yang memang benar-benar membawa ke meja hijau karena emang terlalu ribet, karena emang perdata. Kalau udah pidana sudah ada nanti di RUU PDP. Kalau emang ada itu mudah sekali, karena apalagi itu mau bersifat personal maupun yang memang secara masif secara perusahaan, ya kayak tentang fintech dan sebagainya. Jadi memang breaking the fourth wall tidak menjadi masalah, tapi emang itu perkembangan VTuber yang ada sekarang.